Di kesempatan pagi hari ini, untuk kesempatan hari Selasa 25 April 2023, saya Berani Fiska masih akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Seperti biasa pendengar, Anda pun juga nanti bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0341495850 atau melalui WhatsApp kami juga di 081555 Nah, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustazah Haja Maisara SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustazah, mohon maaf lahir dan batin ini saya masih belum sempat bertemu ini ya. Iya, gak Semoga apa-apa. Semoga tetap sehat, amin, semangat. amin. Ya Ustazah, kita akan membahas tentang kemuliaan bulan Syawal gitu ya. Iya, Baik, silakan memberikan buka dimulai di kesempatan pagi hari ini Ustazah. terima kasih Mbak Brantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada, utamanya acara Mutiara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, pecinta RRI Malang di mana saja berada. Karena sampai hari ini alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar sampai bisa uh, menemui di bulan Syawal di hari kelima setelah kita saum Ramadan 1 bulan penuh. Fa insyaallah dengan harapan dan semoga adalah puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita dosa yang terampuni dan doa-doa kita adalah doa yang mustajabah agar rahmat ampunan senantiasa Allah curahkan kepada kita sampai nanti kapanpun kita bisa terpanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang terkasih, yang mulia, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan fa insyaallah siapapun yang tetap istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bersamaan memang dengan kemuliaan bulan Syawal ini dan hari-hari yang sungguh sangat dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbaik ini, yang insya Allah banyak ini yang masih berlibur, ya masih melanjutkan silaturahim bersama keluarga. Karena itulah selama ini kami yang setiap Selasa bertemu lewat udara pada panjenengan, namun mungkin ada hal-hal yang keliru, yang salah. Mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima puasa dan amal ibadah kita semua. Wahai ya Allah yang maha mulia, terimalah. Dan semoga Allah juga menjadikan kami semua dan panjenengan semua termasuk orang-orang yang menang serta diterima puasa dan amal ibadah setiap tahun. Semoga kita semua, panjenengan semua senantiasa dalam kebaikan, insya Allah, insya Allah. Nah, sungguh memang tidak terasa ya para pendengar sekalian,
begitu cepatnya tamu agung Ramadan ini telah terlewati. Dan di bulan Syawal dari kelima ini yang merupakan hari ke-10, maksud saya bulan ke-10 di penanggalan atau kalender Hijriah ini, tidak terdengar seperti menyambut Ramadan. Marhaban Ramadan, tidak ada ya. Maksud saya tidak ada marhaban Syawal. Padahal ini adalah merupakan juga bulan peningkatan yang banyak kemuliaannya. Kenapa? Karena yang pertama, bulan Syawal ini adalah fa insyaallah, kembalinya umat Islam ini kepada fitrahnya. Fa insyaallah, karena sudah berusaha man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang berpuasa Ramadan karena iman dan takwanya kepada Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Sehingga setelah kita menahan diri, ya melakukan segala hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada 1 Syawal kemarin sudah kembali sarapan, ya. Dan inilah termasuk juga merupakan insya Allah kita berharap penuh bahwa itu adalah lambang kemenangan umat Islam setelah kita berperang, ya. Tetapi ini tidak akan pernah selesai karena hawa nafsu ini terus bergula di dalam tubuh kita. Tetapi juga termasuk bulan takbir, ya. Betapa seluruh umat Islam di belahan bumi ini mengumandangkan takbir, ya, semuanya, ya. Jadi secara serentak itulah dalam satu malam sampai paginya menjelang sholat Id, semuanya mengumandangkan. Bahkan di saat itulah tak terasa. Siapapun hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah di saat terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terasa hati ini, Masya Allah. Begitu sahdu, begitu terharu, yang jauh dari keluarga semuanya ingat keluarga saat berkumpul, dan terutama adalah keagungan asma Allah Subhanahu wa taala yang merupakan semuanya itu ungkapan rasa syukur kita, ya, atas ibadah yang Ramadan yang sudah kita lakukan sebulan penuh. Sekali lagi kita berharap penuh pada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita termasuk orang-orang yang menang, karena itulah terus rasa syukur yang terucap dan kemudian terhujam di dalam hati yang harus kita lantunkan terus dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun tidak sekarang kalimatnya tidak takbir yang seperti yang saya ucapkan tadi, seperti malam Idul Fitri sampai paginya, tetapi adalah dzikrullah katsira, dzikir yang sebanyak-banyaknya itu harus terus kita lakukan dengan tasbih, tahmid, ya. Karena memang di saat setelah hilal itu muncul, kan Allah katakan walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang kami berikan kepadamu, dan agar kamu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Nah, ini sudah kita lakukan sejak malam 1 Syawal sampai dengan pagi sebelum salat Id. Sedangkan zikir-zikir yang lain harus tetap kita kumandangkan. Setidak-tidaknya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Dan bulan Syawal inilah mulianya adalah bulan silaturahim.
Maka kalau memang secara nyata kita rasakan ya, para pendengar sekalian, bahwa eh, kuantitas ya daripada silaturahim ini dibandingkan bulan-bulan yang lain kan memang beda ya. Jadi karena bisa mudik, pulang kampung, saling bermaafan dengan teman dan tetangga, bahkan ini mungkin acara halal bihalal ini nah sudah terjadwal di masing-masing baik organisasi, teman, di sekolah, bahkan antar RT pun ada. Tetapi yang paling penting yang kita harapkan bahwa saling memaafkan ini tidak maksud saya tidak hanya di bulan Syawal ini, tetapi memang istilahnya topnya itu ya waktu yang memang sangat banyak dan tepatnya di bulan Syawal ini bersamaan dengan silaturahim yang memang waktunya baik yang bekerja maupun yang tidak pun akan bersatu di sini. Masya Allah. Inilah ukhuwah Islamiyah yang semakin menguatkan dengan saling bersilaturahim ini. Termasuk juga Syawal ini mulianya adalah bulan yang penuh ceria. Walaupun sudah dikatakan istilahnya tidak selalu sih selalu baru kan sampai sudah dilakukan baju baru, alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi secara kultural kita lihat mungkin yang masih banyak juga di daerah kampung pedesaan itu sampai perabot-perabot rumah tangga. Nah ini menjadi pelanggan bagi mebeler itu mempersiapkan stoknya lebih banyak ya. Karena kalau hari raya itu mungkin entah kursinya atau apa setidak-tidaknya adalah cat rumah ya. Ceria semuanya ya. Seceria kalau kemudian menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan kita ya, saling indahnya begitu bertemu, bersalaman, berpelukan, tangis bahagia. Apalagi ya, bagi ayah ibu yang lama ananda jauh di rantau tidak datang ya. Dan siapapun yang muda, yang tua dengan apa ini istilahnya tidak ada batas di dada kita menyadari kesalahan masing-masing itu ngaku dewe-dewe bahwa minta maaf saling juga merasa bersalah dan mohon dimaafkan dan yang tidak bisa doa-doa tersirat di udara di mana Mbak pendengar di WhatsApp ini ya semuanya adalah saling minta maaf tersebar dengan nuansanya adalah nuansa peleburan dosa. Dan inilah makna hidup yang sesungguhnya karena bisa saling menyadari kesalahan masing-masing dan juga saling memaafkan tanpa ada batasnya. Sehingga tapi jangan lupa juga ada hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masih dapat bonus hadiah seperti puasa 1 tahun penuh, masya Allah. Man soma Ramadana summa adba'ahu sitta min sawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Nah, inilah karena apa? Kok dikatakan 1 tahun penuh kan 360 hari ya para pendengar. Nah, setidak-tidaknya bagaimana hitungannya bisa seperti itu? Karena manja bil hasanati falahu asru amsalnya. Siapa yang melakukan kebaikan mendapatkan 10. Nah, di saat 30 hari kita sudah berpuasa, maka pahalanya kan seperti 10 kali 30 ada 300. Disambung dengan 6 hari. Nah, setiap hari mendapatkan 10, maka mendapatkan 360. Walaupun memang jumlah hari
dalam 1 tahun adalah 365 hari. Loh, yang 5 kemana? Yang 5 itulah yang diharamkan. Yaitu di saat 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, dan ditambah 3 hari tasyrik. Jadi genaplah. Masya Allah. Dan yang kita lihat sudah mulai juga tersebar undangan pernikahan. Maka Syawal ini memang bisa dikatakan juga bulan nikah. Ya, sangat baik karena itu adalah kita sudah insya Allah banyak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ibunda Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi saya pada bulan Syawal untuk berkumpul membina rumah tangga dengan saya pada bulan Syawal. Maka siapakah dari istri beliau yang lebih beruntung daripada saya? Nah, inilah termasuk juga saat Rasulullah menikahi Ummu Salamah juga pada bulan Syawal. Nah, inilah maka banyaklah ya kaum muslimin, kaum muslimat ini yang memilih Syawal ini berbodo istilahnya ya, melakukan pernikahan. Sungguh adalah inilah kemuliaannya. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah Syawal ini diharapkan karena artinya setelah Ramadan itu pembakaran, maka adalah Syawal, bulan peningkatan dan bulan pembuktian takwa. Ini yang paling utama. Jadi kualitas dan kuantitas ibadah kita senantiasa berupaya ditingkatkan. Karena kita sudah di training, TOT ya, training of trainer ya itu ya. Sehingga dalam bulan Ramadan ini sampai kemudian Syawal ini akan diupayakan apa saja yang sudah dilakukan di bulan Ramadan, termasuk yang kami sampaikan yang lalu bahwa bagaimana pesan-pesan Ramadan mengajak kepada kita agar seluruh kebaikan yang sudah dilakukan adalah terus dikerjakan. Jadi kita tidak hanya melakukan segala kebaikan di bulan Ramadan saja, tetapi adalah seterusnya. Itulah namanya ada peningkatan, ada penambahan amal soleh kita. Sehingga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sumastaqomu, kemudian beristiqomah. Dan juga dipesankan betul-betul kalau karena imanan wahtisaban, ya karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk puasanya disambung mulai puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bait, kemudian nanti juga ada puasa Arafah, ya terus ya ditingkatkan. Termasuk juga tidak akan pernah henti hanya pada tarawih saja, tetapi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah, untuk mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tahajudnya tidak pernah putus, yang terus ya kita upayakan, kita raih sebagaimana kita tidak ingin tertinggal salat tarawih kemarin itu. Dan itu adalah kebaikan-kebaikan yang akan insya Allah membentuk diri, membentuk perilaku yang menjadi pribadi sebagaimana Rasulullah adalah khuluqil azim, pribadi yang agung, yang bisa terus menjadi penyebar kasih, pemberi manfaat, ya, bahwa menjadi orang yang sebaik-baik di antara kalian semua, kata Rasulullah, adalah tanfa'uhum finnas, yang bermanfaat bagi sesama manusia. Tapi kadang yang kita lihat sudah 5 hari ini ternyata
masjidnya masih semakin sepi. Bahkan beberapa hari ini sampai ada yang terlupa tidak mengumandangkan sholat asar di samping eh, kami sebelah sana itu ya. Nah, Masya Allah inilah eman-eman. Jadi eh, seharusnya yang menjadi bulan peningkatan pembuktian ketakwaan ya, dan semoga juga tadarus tetap terdengar tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi seterusnya walaupun Ramadan telah berlalu, tetapi eh, tidak pernah akan berlalu atau tertutup lembaran-lembaran Al-Quran ini untuk membuktikan sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya kan sudah diawali untuk puasanya adalah dikuatkan di bulan Syawal ini, nanti pun tinggal 13 14 tetap berlanjut. Senin Kemisnya juga tetap berlanjut. Dan kajian-kajiannya semoga termasuk kelompok-kelompok jamaah majelis taklim pun terus akan dibuka kembali untuk bersama-sama meningkatkan apa yang sudah kita capai, yang ingin kita dapatkan di bulan Ramadan setelah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Maka itulah para pendengar sekalian, kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita, maka akan sangat naif atau rugi ya kalau kita tidak memanfaatkannya atau mengisinya dengan yang sudah Allah berikan pada kita berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ilmu ini yang oleh Allah ada pada diri kita. Insya Allah tetap la haula wala quwata illa billahil azim. Semoga kita masih tetap bisa meraih kemenangan, kemuliaan, dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Baik, saya juga mengundang pendengar yang juga nanti akan bergabung bersama kami. Silakan 0341495850 pendengar, atau WhatsApp kami juga di 081555